Anda masih menyaksikan Nusantara Economic Updates. Pemirsa, di Amerika Serikat lulusan perguruan tinggi baru kini justru menghadapi tantangan berat di pasar tenaga kerja. Padahal selama puluhan tahun gelar universitas dianggap sebagai tiket menuju pekerjaan dan pengangguran yang lebih rendah. Data Federal Reserve Bank of New York menunjukkan sejak 1990 hingga akhir era 2010-an, tingkat pengangguran lulusan baru perguruan tinggi secara konsisten berada di bawah tingkat pengangguran nasional. Rata-rata selisihnya mencapai 1,7%, bahkan tetap bertahan saat krisis.com dan krisis keuangan global 2008. Namun pola itu berubah sejak pandemi COVID-19. Pada periode tersebut, tingkat pengangguran lulusan baru sempat melampaui tingkat pengangguran nasional. Hingga kini, kondisi tersebut belum sepenuhnya pulih. Per Juni 2025, tingkat pengangguran lulusan baru usia 22 hingga 27 tahun tercatat 4,8% lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran nasional yang berada di angka 4%. Amerika Serikat, negara dengan ekonomi terbesar dan pasar tenaga kerja yang dinamis, ternyata memiliki permasalahan terkait lulusan baru perguruan tinggi yang harus berhadapan dengan persaingan ketat, disrupsi teknologi, dan tekanan otomatisasi. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia? Apakah anak muda kita juga mengalami masalah yang serupa atau bahkan lebih berat? Untuk menjawabnya, rekan saya Rian Antono akan menjelaskannya untuk Anda. Silakan Rian. Ya baik, terima kasih Ellen. Ini menjadi pertanyaan yang memang cukup menarik bagi kita. Dan sekarang saya langsung saja Ellen, dan juga pemirsa, memang pendidikan sering dianggap sebagai modal penting untuk masa depan orang tua dan anak muda yang rela mengeluarkan biaya besar karena percaya kalau sekolah tinggi nanti bisa dapat pekerjaan bagus dan gajinya juga lebih tinggi. Namun karena pikiran seperti tersebut, semakin banyak anak muda yang mengejar bangku kuliah, tapi kenyataannya jumlah lulusan sarjana yang sangat banyak membuat lapangan kerja tidak mampu menampung. Akhirnya banyak sarjana berebut pekerjaan apa saja, termasuk pekerjaan yang sebenarnya tidak butuh gelar kuliah. Dari sinilah muncul masalah baru. Pendidikan tidak cocok dengan pekerjaan atau disebut mismatch. Masalah ini bukan hanya menurunkan produktivitas, tapi juga membuat banyak anak muda yang sudah kuliah tinggi justru digaji rendah karena kerjanya tidak sesuai dengan pendidikannya. Lantas seberapa banyak kasus tersebut di Indonesia? Kita akan membahasnya dalam realita pahit para sarjana muda. Naik gelar tak berarti naik gaji. Kita akan ke slide yang pertama, pemirsa, di mana memang masalah pendidikan yang tidak sesuai dengan pekerjaan ini semakin kelihatan. Kalau kita lihat angka penganggurannya pemirsa, di sini ada angkanya. Bukan cuma sarjana yang kerjanya tidak cocok sama pendidikannya, tapi ada juga yang tidak dapat kerja sama sekali. Grafis ini yang diolah oleh Nusantara Insight menunjukkan seberapa besar pengangguran dari lulusan SMA sampai sarjana selama 10 tahun terakhir. Kita akan fokus terlebih dahulu untuk garis yang paling atas pemirsa, tepatnya garis ini. Kita fokus di sini pemirsa, ini merupakan pengangguran lulusan SMA. Ini merupakan pengangguran lulusan SMA, di mana pada tahun 2024 angkanya berada di 2.293.359. Jumlahnya bisa dibilang jika dibandingkan dengan lulusan universitas ini selalu yang paling tinggi dibandingkan lulusan lain. Ada di kisaran 2 juta orang setiap tahunnya. Kita bisa melihat tertarik dari tahun 2019 ini di kisaran 2 juta dan konsisten berada di 2024 di 2 jutaan pemirsa, dan paling tinggi kisaran ini berada di tahun 2020 hingga tahun 2023. Di mana memang tahun 2024 ini terus sedikit tapi tetap besar 2,29 juta. Artinya banyak anak muda lulusan SMA yang sulit dapat kerja karena persaingan makin ketat dan banyak posisi yang meminta pengalaman. Sementara kita akan fokus di garis yang bawah pemirsa. Garis yang bawah ini adalah jumlah pengangguran lulusan universitas. Ini yang paling bawah pemirsa, di tahun 2024 angkanya memang lebih rendah, berada di 842.379. Jumlahnya lebih sedikit tapi trennya terbilang naik turun pemirsa. Dan bisa dikatakan cenderung meningkat, dan tahun 2014 masih sekitar 459.000, namun kini meningkat 2 kali lipat di 842.000. Dan seperti yang kita ketahui, artinya walaupun memang sudah kuliah 4 tahun atau lebih, tidak menjamin langsung dapat kerja pemirsa. Banyak sarjana rebutan posisi yang terbatas dan sebagian pekerjaannya tidak butuh gelar tinggi. Nyambung sama isu mismatch tadi pemirsa. Kesimpulannya, pengangguran lulusan SMA memang masih yang paling tinggi, tapi jumlah sarjana bisa dikatakan menganggur ini juga besar dan mengkhawatirkan, dan ini memperkuat gambaran bahwa pendidikan tinggi tidak selalu sejalan dengan peluang kerja, apalagi kalau bidangnya tidak sesuai dengan kebutuhan pasar.
kita akan lihat data-data yang telah dirangkum oleh Nusantara Insight, pemirsa, perbandingan tenaga kerja dengan pendidikan. Kalau tadi kita bicara soal pengangguran, baik dari lulusan SMA dan juga sarjana, sekarang kita akan masuk ke masalah lain, yaitu tingkat pendidikan yang tidak nyambung dengan kebutuhan kerja. Ada yang sekolahnya kurang tinggi untuk pekerjaannya, ada juga yang sekolahnya terlalu tinggi untuk pekerjaan yang ia dapatkan. Dan yang paling banyak terjadi justru yang kedua, over educated, alias sekolah tinggi tapi pekerjaannya terbilang sederhana. Ini over educated, pemirsa. Dan grafis berikut pie chart ini menunjukkan seberapa besar masalah di Indonesia. Kita akan fokus dulu terhadap yang warna hijau. Yang warna hijau ini artinya sesuai pendidikan dengan pekerjaan yang ia dapatkan sebesar 64,64%. Dan seperti yang kita ketahui, ini adalah bagian yang terbesar. Sebagian besar pekerja Indonesia sudah bekerja sesuai dengan tingkat pendidikannya. Misalnya, lulusan SMA kerja di level SMA, untuk sarjana kerja di level sarjana. Sementara di warna biru, pemirsa, kita akan lihat undereducated, 23,36%. Ini mereka yang pendidikannya lebih rendah dari syarat kerja. Contohnya, lulusan SMA tapi bekerja di posisi yang seharusnya minimal D3. Tapi jumlahnya memang tidak sebesar dibandingkan dengan yang match, pemirsa. Dan kita juga akan fokus di yang warna merah, pemirsa, over educated, 13%. Ini adalah yang sekolahnya bisa dibilang terlalu tinggi untuk pekerjaan yang didapatkan. Misalkan saya sarjana, saya bekerja sebagai kasir, admin, atau pekerjaan yang seharusnya cukup SMA saja. Dan ini yang paling disorot karena jumlahnya besar, tren makin naik membuat upah pekerja jadi rendah walaupun ijazah tinggi. Kesimpulannya adalah kalau digabung ada sekitar 35% pekerja muda di Indonesia. Ini 35% yang memang tidak sesuai dengan pendidikannya. Artinya 1 dari 3 anak muda ini mengalami mismatch, dan ini menunjukkan bahwa pasar kerja kita belum mampu menampung lulusan sekolah dan kampus yang sesuai. Nah, masalahnya, pemirsa, mismatch ini bisa dikatakan bukan sekedar soal kerja kurang cocok, tapi sudah berdampak langsung ke isi dompet, di mana penelitian menunjukkan pekerja yang over educated atau pendidikan yang lebih tinggi dari kebutuhan pekerjaannya justru bisa menerima gaji lebih rendah, sekitar 7,5% dibandingkan pekerjaannya pas dengan pendidikannya. Data dari Sakernas 2024 memperlihatkan pola yang sama. Di awal karir kita akan fokus, pemirsa. Sekali lagi, yang warna biru ini adalah yang sesuai. Yang warna merah ini yang over educated atau pekerjaannya lebih tinggi, pendidikannya lebih tinggi dibanding pekerjaannya, dan under educated yang pendidikannya lebih rendah dibandingkan pekerjaannya. Kalau yang warna biru terbilang lebih stabil, pemirsa. Yang warna merah dan warna kuning memang khususnya yang warna kuning yang undereducated, ngegas di awal, lama-lama melandai turun. Begitu pula juga dengan yang warna merah, pemirsa. Sehingga ketika kita bahas sebuah pekerjaan yang terbilang sustain, ini yang warna biru atau yang match ini lebih sesuai, pemirsa. Dan fenomena ini memang bertentangan dengan teori bahwa pendidikan selalu membuat gaji naik. Faktanya kalau orang bekerja di bidang yang tidak sesuai, produktivitas turun dan gaji pun ikut turun. Dan dalam skala besar, mismatch ini membuat produktivitas nasional melemah, kesenjangan pendapatan makin lebar, dan risiko kemiskinan makin meningkat. Akhirnya investasi pendidikan yang harusnya jadi tangga naik malah terasa seperti langkah yang tidak kemana-mana. Kita akan bahas lagi data-datanya, pemirsa, yang telah kami rangkum dan menegaskan. Ini adalah data yang harus kita pelajari lagi, pemirsa. Di sini ada 2 bagan warna. Data dari BPS ini menunjukkan pemetaan pemuda yang match dan over educated berdasarkan status formal dan informal, di mana dihadirkan pada tahun 2024 dan kami hadirkan dalam bentuk heat map-nya, pemirsa. Pertama ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama di sini ada match, lalu juga ada yang over educated. Kita akan bahas yang pertama dulu. Match ini pendidikannya pas dengan pekerjaannya, sementara over educated artinya pendidikannya terlalu tinggi untuk pekerjaannya. Dan kita akan bahas di bagian kiri dulu, pemirsa, bagian yang match. Match di sini artinya seperti yang kami sampaikan tadi, dulu kerja formal, sekarang formal. Ini di angka 42,88%. Kita lihat di sini ya, pemirsa, instrumen-instrumen atau labelingnya. Ini banyak anak muda yang bekerja formal sejak dulu dan sekarang juga formal. Pendidikannya sesuai dan kerjaannya juga sesuai. Nah, sedangkan kalau dulu informal dan sekarang juga informal masih sama-sama match, ini di angka 22,75%. Sementara itu kalau kita melihat di sini yang dulunya informal, sekarang formal di angka 25,92%, dan sementara itu berarti di angka 8,46% ini bisa dikatakan merupakan yang pendidikannya juga
sesuai sama seperti yang telah kami sebutkan. Sementara itu kalau yang paling sedikit kita akan bahas ke bagian kanan yakni over educated, di mana dulu formal sekarang formal ada 38,09%. Lalu juga kita bisa melihat ada data lainnya di sini, ada dulu informal sekarang informal 33,05%, dan masih banyak data-data angka yang bisa Anda lihat berdasarkan dari heatmap ini pemirsa. Kesimpulannya adalah banyak anak muda Indonesia sekolah tinggi tapi kerjanya tidak sesuai pendidikan. Bahkan di pekerjaan formal banyak yang salah tempat atau kelebihan pendidikan. Dan ini membuat banyak anak muda yang sudah kuliah tapi malah kerja di posisi yang seharusnya untuk lulusan SMA sederajat. Jadi pemirsa, ini menjadi perhatian bukan hanya di Indonesia. Amerika Serikat sendiri terbilang kelimpungan pemirsa. Jadi masalah yang dihadapi banyak anak muda hari ini bukan semata kurang pendidikan, tapi justru kelebihan pendidikan yang tidak terserap dengan baik oleh pasar kerja. Kondisi ini jika dibiarkan akan beresiko kehilangan fungsinya sebagai alat mobilitas sosial. Sekolah dan kuliah seharusnya membuka jalan menuju kesejahteraan, justru berujung pada kekecewaan dan upah yang stagnan. Tantangannya ke depan bukan hanya memperbanyak lulusan, tapi memastikan pendidikan benar-benar selaras dengan kebutuhan kerja. Demikian Ellen presentasi saya hari ini. Terima kasih untuk penjelasan yang begitu lengkap, Rian. Memang sangat disayangkan ketika kualitas dan juga akses pendidikan ini meningkat, namun lapangan pekerjaannya itu yang menjadi pertanyaan. Terima kasih Rian untuk